Shalom seluruh anak sekolah minggu, kita bertemu kembali pada hari Minggu ini 12 Juli 2020 dalam ibadah atau kebaktian anak sekolah minggu HKBP Taman Lestari. Apa kabar semuanya? Wonderful Jesus Christ, yes, yes, yes. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan beribadah bersama dalam kebaktian anak sekolah minggu HKBP Taman Lestari. Kami berharap untuk seluruh anak sekolah minggu boleh mengikutinya dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk boleh mengikuti kebaktian anak sekolah minggu HKBP Taman Lestari. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberkati kami dan seluruh anak-anak sekolah minggu. Kami mau Tuhan mempersiapkan diri kami dengan roh-Mu untuk memuji Tuhan dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, kita akan mulai kebaktian kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian anak sekolah minggu HKBP nomor 1. Marta Tahua Manuki. Berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami, memberikan kami waktu dan kesempatan. Berkatilah kami ya Tuhan dan seluruh anak-anak sekolah minggu. Kasihanilah kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang pertama. Anak sekolah minggu masih ingat kan hukum Taurat Tuhan? Hari ini kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang pertama. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sekali lagi kita sebutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Ya, kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama untuk mengucapkannya. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Ya. Kita sudah mendengarkan hukum Taurat Tuhan, lalu kita akan bernyanyi kembali dari buku nyanyian anak sekolah minggu nomor 12. Kusambut pagi. Kusambut pagi di
kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Oke, silahkan duduk kembali anak sekolah minggu. Kita akan mendengarkan epistel atau ayat bulanan kita pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 5. Sekali lagi Inang katakan, epistel kita Amsal 4 ayat 5. Kita bersama-sama mengucapkannya ya, seluruh anak sekolah minggu. Setelah dibuka Alkitabnya, kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi ya, kita ucapkan ya, Amsal 4 ayat 5, 1, 2, 3. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Masih semangat, Men? Semangat. Masih semangat, Men? Masih semangat, Men? Oke, kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian anak sekolah minggu nomor 5, Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Bersama-sama melipat tangan, menundukkan kepala. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi. Yuk, ayo teman, dari buku nyanyian anak sekolah minggu HKBP nomor 14. Dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya.
kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh memperoleh pengertian, kami boleh memperoleh hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak sekolah minggu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. Ya, Amos pasal 14 dan pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Inang akan bacakan untuk kita semua dan anak sekolah minggu boleh membacanya di rumah masing-masing. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah mendengarkan Nabi Amos? Mem pernah? Pernah, Mem? Pernah, Mem? Pernah. Ternyata semua guru sekolah minggu sudah pernah mendengarkan Nabi Amos. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang Nabi Amos. Nabi Amos ini dia berasal dari Tekoa. Lihat dari Tekoa ya. Nabi Amos ini dia adalah seorang peternak. Ya, dia adalah seorang peternak dari Tekoa. Jadi Nabi Amos ini dia adalah seorang gembala. Ya, nah Tuhan memilih Nabi Amos untuk memberitakan firman Tuhan bagi orang Israel. Ada apa ya dengan Israel? Mengapa Tuhan memilih Nabi Amos untuk memberitakan firman Tuhan? Adik-adik sekolah minggu, Nabi Amos ini adalah orang yang berani. Nabi Amos ini dia adalah orang yang sangat berani menghadapi apapun. Kenapa? Karena Nabi Amos ini kan dia sudah sering ketika menjadi seorang gembala, dia sudah bertemu dengan hewan buas, binatang yang buas, dia sudah bertemu dengan serigala. Jadi dia tidak takut lagi. Tuhan memilih Nabi Amos untuk memberitakan hukuman bagi Israel. Ya, memberitahukan hukuman ini nggak enak ini. Kalau memberitahukan berita atau kabar sukacita kepada orang lain atau kepada teman ini enak. Tetapi kalau memberitakan hukuman kepada orang lain ini nggak enak ini, ya kan? Misalkan nih Inang kasih tahu sama Mem ini, Mem Mikael, saya punya kabar untuk kamu. Tetapi kabarnya nggak enak. Tuhan akan memusnahkan kamu. Lalu bagaimana reaksi dari Mem Mikael kalau Inang bilang seperti itu? Dia pasti terkejut dan takut. Bilang gini, Mem Dewi, Tuhan akan memusnahkan keluargamu. Bagaimana reaksi dari Mem Dewi? Takut. Ya kan takut. Nah seharusnya kalau kabar atau berita penghukuman yang diberitahukan, sebenarnya kita harus takut. Sebenarnya kita harus apa? Bertobat. Kita harus bertobat. Ternyata orang Israel mereka sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
bangsa Israel, mereka sudah melawan Tuhan dengan melakukan kejahatan. Nah, kita selalu ingat bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Upah dari dosa adalah maut. Kalau kita bersalah, maka kita berhak mendapatkan hukuman. Nah, Tuhan sudah mengirim para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel supaya mereka bertobat, mereka mau mendengarkan firman Tuhan, dan itulah yang diberitakan oleh Nabi Amos. Nabi Amos selalu menyuarakan kepada bangsa Israel supaya mereka mencari yang baik, supaya mereka mencari kehidupan, jangan mencari kejahatan, supaya bangsa Israel itu mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau melakukan firman Tuhan. Itu yang diinginkan oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik sekolah minggu, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Benci kepada yang jahat dan mencintai yang baik. Itu juga yang firman Tuhan suruh bagi seluruh adik-adik sekolah minggu, bagi Ina, bagi seluruh guru-guru sekolah minggu, bagi seluruh umat manusia untuk membenci yang jahat. Jangan mau kompromi dengan yang jahat. Jangan mau kompromi dengan perbuatan yang tidak baik, tetapi harus membencinya. Kalau dibilang benci berarti kita tidak suka, ya kan? Berarti kita menjauhkan diri untuk melakukannya. Itu dia membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi mencintai yang baik, mencintai yang Tuhan inginkan. Apa ya mencintai yang baik ya Mem ya? Mencintai yang baik itu mengasihi orang tua, mengasihi teman-temannya, mau membantu orang tuanya, tanpa harus memiliki motivasi supaya orang tua nanti kasih uang jajan. Jangan. Itu perbuatan baik yang punya motivasi tersembunyi, bukan. Membenci yang jahat. Kalau misalkan ada anak sekolah minggu yang berantem, kamu jangan ikut-ikutan berantem. Kamu harus menjauhkan dirimu dari perbuatan itu. Kalau ada anak sekolah minggu yang suka menabung, dia menabung uang jajannya, dia simpan, itu mencintai perbuatan yang baik. Lalu apalagi membenci yang jahat. Kalau ada anak sekolah minggu yang melawan orang tuanya, itu harus kita benci, jangan diikuti. Tetapi kalau ada anak sekolah minggu yang menghormati orang tuanya, itu dia mencintai yang baik. Kenapa? Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Itu dia mencintai kehidupan. Jadi siapa mencintai perbuatan yang baik, dia mencintai hidupnya, ya. Dia mencintai hidupnya supaya tidak binasa, supaya tidak mendapatkan maut. Tetapi siapa yang melakukan yang jahat, berarti dia tidak mencintai hidupnya, tidak mencintai dirinya. Jadi kalau anak sekolah minggu dia cinta kepada dirinya, dia harus melakukan firman Tuhan. Dia harus melakukan perbuatan yang baik. Itu dia. Nah, Nabi Amos dia menyuarakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Karena ternyata orang Israel tadi sudah berpaling dari Allah. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Walaupun mereka beribadah kepada Allah, tetapi ternyata mereka berbuat jahat. Makanya kalau kita lihat, kalau kita baca di pasal 5 ini, kita lihat di situ Tuhan marah sekali. Tuhan bilang seperti ini, aku membenci apa? Aku membenci nyanyianmu, aku membenci persembahanmu,
Aku muak dengan itu semua. Coba lihat dalam ayat 21 sampai ayat 23. Aku benci nyanyianmu, aku benci perayaanmu, karena ternyata mereka melakukan yang jahat juga. Anak sekolah minggu jangan. Kalau sudah beribadah kepada Tuhan, berarti kita juga mencintai yang baik, kita melakukan yang baik, kita melakukan perbuatan yang baik, kita mengasihi teman, mengasihi orang tua, kita membantu orang tua, walaupun dia perbuatan-perbuatan yang kecil, tetapi itu menyelamatkan hidup kita dari maut. Itu menyelamatkan hidup kita dari hukuman. Tetapi kalau kita tidak bertobat, tapi kalau kita tidak berubah, hukuman yang didapatkan oleh Israel juga bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Mulai dari sekarang anak sekolah minggu, jikalau ada yang menasehati, ada yang menegur seperti Nabi Amos, mari mendengarkannya dan melakukan yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai hari ini, mari membenci yang jahat dan melakukan yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi untuk sore hari ini, untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami dengan roh-Mu agar kami boleh membenci yang jahat dan kami boleh mencintai yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi kembali dari buku nyanyian anak sekolah minggu nomor 16, Beta Marsikola Minggu, Beta Maaledongan Marsikola Minggu, dan kita bangkit berdiri semuanya. Akhir ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
sekolah minggu. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk kita. Salam sehat untuk kita semuanya.